Maksudnya untuk webinar edukasi ini baru banget. Ini kedua ya. Jadi ini volume kedua. Sebelumnya di awal bulan April ini yang berkaitan topiknya itu berkaitan dengan bagaimana kalau agen asuransi saya sudah tidak aktif. Jadi saya waktu itu mengedukasi kepada rekan-rekan yang hadir saat itu bagaimana ya kalau agen saya sudah tidak aktif, apa yang harus saya lakukan. Jadi ada beberapa rekomendasi. Nah, kalau Instagram Live seperti apa sih biasanya gitu? Kalau Instagram Live itu biasanya kita mengundang nih teman-teman yang mau sharing. Ya biasanya general, jadi kita nggak bertopik tentang financial gitu ya. Kemarin terakhir itu tentang pertahanan, karena waktu itu kami undang salah satu teman dosen ya di Jakarta yang punya bidang di di keilmuan pertahanan ya, defense heritage. Nah, kemarin diundang terus ngobrol, terus sebelumnya juga tentang seni. Jadi dengan adanya acara-acara seperti itu, teman-teman yang hadir baik itu Defense Millennials IG Live ataupun Defense Millennials 60 Minute Insight dapat ilmu baru gitu ya. Nah, untuk malam hari ini ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya akan mengajak teman-teman semua yang hadir di sini untuk share ini mendengar lah ya, mendengar dan kemudian nanti diskusi tentang apa sih proses pengajuan asuransi itu seperti apa, dan betul nggak sih sebetulnya perusahaan asuransi itu selektif, jadi milih-milih gitu kan ke calon nasabahnya. Nah, kebetulan saya sengaja bikin title-nya sedikit a little bit kontroversial gitu ya, belak-belakan. Apakah betul gitu kan perusahaan asuransi ini pilih-pilih gitu kan calon nasabahnya. Nah, tentu nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir di sini bisa bertanya biasanya saya bikin beberapa ini ya kayak points ya, misalnya poin 1, poin 2, poin 3. Nah, setelah poin 1 teman-teman bisa bertanya, saya akan kasih kesempatan sampai juga nanti setelah semua selesai itu teman-teman juga bisa bertanya. Jadi itu di main Q&A-nya. Nah, kurang lebih seperti itu 60 Minute Insight dijalankan. Nah, sekarang izinkan saya untuk memulai memaparkan materinya tentang bagaimana proses pengajuan asuransi itu gitu ya, dengan judul saya coba sharekan. Sebentar. Oke, saya sudah membuat sebuah paparan dengan lebih mudah mengikutinya, begitu. Oke. Terlihat ya, Ibu Sutiani, Bronaren, Mbak Rahmi? Kelihatan, Pak. Baik. Oke, mantap. Nanti kalau ada suara, mohon dikasih notifikasi di chat ya, biar saya mungkin melakukan penyesuaian. Mulai. Ya, ini tadi saya sudah sedikit kasih perkenalannya tentang fans milenial, saya tidak perlu memaparkan lebih. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kurang lebih ada tiga poin yang ingin saya sampaikan, dan jenis pemasarannya, begitu ya. Kemudian yang kedua, proses pengajuan asuransi. Di sini biasanya ada tahap. Ketiga adalah after sale service-nya seperti apa. Nah, saya sengaja di bagian tengah inti dari presentasi malam ini ada di situ ya, bagaimana proses pengajuan asuransi dan biasanya di tahap mana yang belum memiliki asuransi dan juga yang sudah memiliki asuransi. Setidaknya teman-teman lebih melek ya, kemudian juga teman-teman bisa masih ini. Nah, yang pertama saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa ini lebih ke arah pandangan pribadi saya, begitu ya, karena ilmunya gitu ya. Jadi ini yang saya sampaikan murni dari pengalaman dan ilmu yang sudah saya terima, tetapi bukan mewakili ya pun agensi Excellent Stars. Jadi ini lebih ke ya pribadi saya gitu ya. Jadi tidak ada box stars, dan juga saya terbuka kalau dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk memberikan klarifikasi informasi-informasi yang mungkin tidak begitu clear, silahkan boleh klarifikasi. Jadi lebih santai begitu. Nah, pertama yaitu berkaitan dengan definisi atau background ya. Definisi itu harus memiliki insurance, lebih tepatnya life insurance gitu. Karena atau pengelolaan risiko setidaknya ada empat teknik gitu ya. Yang pertama kalau hujan nih ya, kalau hujan kita pengen misalkan membeli barang atau makanan, harus keluar rumah tapi terima risiko, ya sudah saya hujan-hujanan terus beli makanan itu di kios ataupun di toko terdekat, jadi hujan-hujanan. Kemudian yang kedua, mengendalikan risiko, ini lebih smart gitu ya.
Ya, tapi risiko yang lain mungkin ada ya, mungkin aja gitu ya, karena orang keluar rumah gitu ya, risiko setidaknya dikendalikan ya. Kemudian yang ketiga, saya mulai dari yang bawah, itu menghindari risiko. Ya, saya tinggal aja di rumah karena hujan lebat, saya nggak mau terkena risiko. Ya, risiko apa ya? Risiko kehujanan, risiko mungkin ada petir, itu adalah mengalihkan risiko. Misalnya, karena hujan lebat gitu ya, ya udah saya pesan ini atau GrabFood, misal ya, contohnya. Nah, risiko tadi hujan dan lain sebagainya itu dialih atau pihak lain gitu ya. Nah, di dunia insurance pada dasarnya itu adalah proses pengalihan risiko. Kalau misalkan ini kalau konteksnya asuransi jiwa ya, di mana saya juga kedepannya akan ngobrol dalam konteks ini karena memang ada orang yang ditanggung gitu ya. Kalau pencari nafkah gitu ya, karena ada anak, ada istri. Nah, kita nggak mau mereka terkena dampak finansial kalau si pencari nafkah sakit, meninggal dunia atau kecelakaan sampai cacat gitu ya, atau even sakit kritis. Nah, asuransi ya, sehingga perusahaan asuransi yang menanggungnya untuk mengatasi dampak finansial di keluarga si pencari nafkah. Sebetulnya bagian dari risk management. Nah, khususnya di bagian pengalihan risiko. Beda definisinya sebetulnya kalau asuransinya syariah ya. Kalau asuransi syariah itu bukan transbi, konteksnya sama ya, konteksnya sama. Cuman ada di penyempurnaan istilah saja. Kalau di syariah itu asuransi syariah yaitu kumpulan ya, kumpulan dari peserta asuransi syariah. Nah, kalau untuk konvensional asuransi kurang lebih seperti itu perbedaannya ya. Nah, kalau ngomongin masalah asuransi juga ini tidak lepas dari yang namanya ini adalah kontrak hukum. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini, kita kontrak hukum, di mana di situ mengikat ya sesuai dengan klausal-klausal yang ada di situ, sehingga klausal-klausal polis itu supaya tidak ada misperception gitu ya. Wah, ekspektasi saya kok A gitu ya, dapatkan review polis dari financial consultant ternyata yang realnya itu B ya gitu. Nah, teman-teman mengajukan asuransi dan membaca polis di awal dengan yang nanti selanjutnya. Hukum dia mengikat ya, dan ini bukti yang kuat sehingga kita walaupun wah yang dibilang agentnya kok A gitu, tapi setelah dicek di polisnya B aja A, nggak bisa. Yang kuat itu adalah polis asuransi, sehingga ini nggak boleh gegabah, penting banget untuk mengecek polis asuransi. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan karena saya akan langsung ke outline kedua. Oke, oh iya ada satu lagi. Oke, kalau belum ada saya itu kurang lebih ada 4 channels ya, kurang lebih ada 4 channels. Yang pertama itu langsung yaitu dari bank assurance. Bank assurance ini adalah pemasar asuransi yang biasanya kerjasama dengan bank. Jadi di situ pemasar asuransi rekan kerjasamanya gitu ya. Misalnya salah satu asuransi gitu kan di bank BNI, di bank BNI. Nah itu biasanya jenis pemasarannya adalah channel bank assurance ya. Kemudian ada yang melalui broker ya, ada beberapa perusahaan ini yang memasarkan ke para klien. Biasanya ada beberapa pilihan gitu ya. Cuman lagi-lagi asuransi yang tingkat kompleksitasnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Nah, yang terakhir itu hanya agent ya, agent asuransi. Nah, agent asuransi ini memang dia punya tugas yang sangat besar sebetulnya di awal ya. Jadi ketika ketemu klien dia harus bisa menyeleksi nih klien ini sebetulnya qualified nggak untuk masuk asuransi. Jadi fungsinya sebagai field underwriter, juga fungsinya sebagai melalui agensi ya. Dan satu hal yang unik yang perlu saya highlight di sini dibanding dengan 3 channel yang lain, bahwa mereka punya after sales service yang ibaratnya udah satu package ya. Jadi enak biasanya kalau melalui channel aja gitu ya, ngedampingi kita sampai kita bisa memanfaatkan polis asuransi itu. Apakah yang lain bagaimana? Ya sebetulnya asuransi, tapi kalau yang agensi, selain oleh perusahaan asuransi itu sendiri juga si agen-agennya kita selama kita hidup di dunia ini, agen asuransi biasanya terus nemenin. Karena pemanfaatan asuransi ini kan itu kan minimum kalau anaknya 5 tahun sekarang gitu ya, mau ikutan asuransi pendidikan untuk kuliah kan itu kurang lebih 3 tahun harus bisa menemani gitu. Menemani dalam arti memastikan kalau si kliennya ada apa-apa, agen asuransi ready untuk menghubungkan dengan perusahaan asuransinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu ada kelebihan melalui channel agensi, sehingga sebetulnya punya saat proses marketing atau penjualan, tapi juga ada after sales service-nya, yang nanti juga saya akan singgung setelah ini. Oke, selesai. Apakah ada pertanyaan? Pak Aceh, tolong tanya ya. Ini boleh, silakan Kak. Misalkan gini, saya kan kemarin nyoba itu yang syariah sama yang konvensional, itu lebih murah yang konvensional, Pak. Oke. Preminya. Oke, betul. Nah, itu kalau misalkan nasabah
kan kita kan memberi solusi kan, saya kan jualnya kepin syariah. Tapi saya itu nggak tahu kalau syariah itu lebih mahal. Cuma tak pikir sama. Ternyata lebih mahal syariah. Terus temanku ya bilang cobaan konvensional. Tapi kan kalau nasabah kan kadang milih yang murah. Tapi kan kita kalau syariah itu kan nggak menjanjikan surplusnya. Cuma kalau ada dapat, kalau nggak ada ya nggak dapat, gitu aja. Cuma kadang-kadang ya apa ya Pak jawabannya gitu ya. Kalau misalkan ada perbandingan. Handling objection-nya ya. Ya. Oke. Sebetulnya Kak, ya sama-sama. Kak Sutiani menarik banget di lapangan. Terkadang ada jenis nasabah yang rasionalis, ya. Rasionalis itu dia cost and benefit-nya dihitung, ya. Cost and benefit-nya dihitung. Misalkan dengan manfaat yang sama, cost-nya kok syariah lebih tinggi dikit gitu ya. Misalkan dalam konteks asuransi kesehatan gitu ya. Misalkan dalam di produk prudensial itu misalkan PSS ya, PSS syariah atau PPH juga gitu ya, ada sedikit beda. Nah, sebetulnya ketika Kak Sulistiani melihat gitu ya, si klien-klien ini punya karakter yang kayak tadi rasionalis, sebenarnya kembali ke Kak Sulistiani gitu ya, Kak Sutiani, apakah mengokekan gitu, karena ada beberapa agent ya, ada beberapa agent yang dia strict di syariah gitu ya. Jadi kalau misal si klien, aduh saya pengennya yang ini aja konvensional, nah biasanya si agent ini akan merefer, ya udah kalau gitu dari agent yang ngejualnya general gitu, ada yang konvensional, ada yang syariah, itu biasanya di lapangan. Nah, tapi lagi-lagi sebetulnya kalau misalkan orangnya universalis, ya, universalis ini dia sebetulnya walaupun mahal dikit, oke, karena dia masih condong ke syariah sebetulnya. Universalis itu kayak gitu. Tapi kalau rasionalis dia benar-benar strict, oke, mana yang paling murah itu yang diambil, no matter gitu kan, apakah konvensional atau syariah. Apalagi yang apatis itu gampang banget kita drive, walaupun mahal dikit gitu ya, ya udah dia mau aja. Nah, kalau ketemu yang universalis ataupun apalagi yang konformis itu dia akan strict dengan syariah ya. Saya menolak sekali dengan konvensional dengan berbagai alasan ya. Saya akan ambil syariah gitu. Nah, kalau ketemu yang nasabah dua terakhir tadi, konformis sama universalis, Kak Sutiani akan lebih mudah sebetulnya, akan lebih mudah. Tapi akan ada challenge ketika ketemu yang rasionalis. Nah, maksud saya adalah kalau Kak Sutiani sendiri mau strict dengan syariah, karena ini mungkin juga ada beberapa preference gitu ya, mungkin bisa ditonjolkan dengan surplus underwriting, walaupun lagi-lagi itu kan kalau ada ya, jika ada. Cuman itu kan suatu fasilitas yang ada hanya di syariah dibanding konvensional, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin Kak Sutiani juga bisa menyampaikan prinsip-prinsip yang sifatnya syariah untuk semua. Maksudnya enggak terlalu ke arah agamanya, tapi bahwa di syariah itu sebetulnya konsep gotong royongnya kental banget gitu ya. Ini Indonesia banget lah gitu ya. Nah, itu bisa juga disampaikan sebetulnya dengan seperti itu ya. Mungkin dua hal yang tadi ya, ada surplus underwriting, tadi Kak Sutiani juga sebenarnya sudah tahu ya. Kemudian yang kedua dengan prinsip syariah untuk semuanya, itu artinya ini untuk semua sih gitu, nggak hanya untuk muslim. Mungkin seperti itu Kak. Tapi kembali lagi kalau Kak Sutianinya yang istilahnya oke lah konvensional ya, dan orangnya rasionalis gitu ya, dia melihat oke, kayaknya yang konvensional lebih murah, ya kita nggak bisa memaksakan kehendak klien juga gitu ya. Iya, iya. Sama yang tak tonjolkan loh, Dana Marhama itu. Oh iya, betul, benar, ada ya, ada Dana Marhama kalau di ini 15 juta ya. Ya. PSS. Iya, betul banget. Apalagi kalau di yang kesehatan itu, kalau saya bikin semacam tabel ya, tabel manfaat secara keseluruhan, kan biasanya saya juga compare tuh. Kalau saya memberikan saran ke klien, biasanya ada 3 plan. Ya, ada 3 plan. Plan yang pertama itu yang memang sesuai budgetnya dia.
gitu kan. Yang kedua yang ideal ini kan dari sudut pandang perencanaan keuangan pastinya ya. Karena belum tentu yang sesuai budget itu ideal. Kemudian yang ketiga itu biasanya something in between ya, ada yang sesuai budget, ada yang ideal gitu ya. Nah, saya juga suka di situ kasih total santunan meninggal dunia kalau misalkan itu misalkan PGB gitu ya, maksudnya dengan unit link gitu ya, kan ada asuransi jiwa dasarnya gitu ya. Di situ kan nanti dana marhamahnya bisa menambahkan total santunan meninggal dunianya berapa, sehingga itu akan kelihatan perbedaan dengan yang konvensional ya, ada dana marhamah seperti itu. Ya, gitu. makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah memunculkan ide ini juga, Kak. Oke, jika tidak ada pertanyaan lain, saya lanjut ke outline berikutnya, yaitu berkaitan dengan sebentar. Oke, proses pengajuan asuransi jiwa. Nah, di sini inti dari itu bagaimana sih sebetulnya proses pengajuan asuransi jiwa ini ada bagian-bagian yang penentuannya underwriting. Jadi setelah si klien ini, maksudnya si calon klien ini kita datangian mereka paham tentang pentingnya perencanaan keuangan, khususnya di bagian mitigasi risiko. Langkah selanjutnya kan adalah consultant itu akan mengecek ya sejauh mana orang ini sebetulnya bisa nggak nih gitu diajuin gitu ya pengajuan asuransi jiwa gitu. Nah, tapi tentunya kan sebelum itu kita udah ada yang namanya fact finding. Jadi udah mengumpulkan beberapa fakta gitu ya, fakta tentang calon klien itu. Jadi kita nggak bisa, kita harus cek dulu nih kebutuhannya. Jadi apa yang disangkut sesuai kebutuhan. Nah, ini juga bagian dari underwriting atau di sini orang yang melakukannya field underwriter itu adalah financial consultant itu sendiri ya. Atau kalau mereka ini sebetulnya juga punya responsibility untuk melakukan itu. Sehingga pertama sebelum nanti diajukan, masuklah ke proses underwriting di perusahaan itu sendiri ya. Nah, dan ini jujur memasukkan data-data dari si klien tentang kesehatannya gitu ya, kemudian tentang income-nya, pengeluaran. Kalau tidak, ini berpotensi ada masalah di bagian medical underwriter dan financial underwriter di perusahaan yang udah handle, dalam hal ini perusahaan asuransi. Jadi sudah diajukan, nanti diproses di keputusan ya, ada keputusan apakah diterima pengajuan asuransinya, ditolak, atau diterima dari keputusan pihak underwriting. Kalau field underwriter keputusannya apa? Which is si financial consultant sendiri apakah ngasih keputusan seorang klien ini benar-benar parah ya, misalkan ya dia udah terkena stroke dan itu ada riwayat di rumah sakit, selama kita jujur menyampaikan di surat pengajuan asuransi jiwa, tetap kita boleh nggak apa-apa sih ajuin aja, itu akan diterima gitu karena sudah ada riwayat nih gitu ya, sudah ada riwayat dan juga riwayatnya ini juga sudah terdeteksi tapi kalau penasaran nggak apa-apa, jadi proses aja, cuman dengan tadi ya, jangan sampai ekspektasinya wah kalau misalnya ngajuin ke lolosin, enggak juga, kita juga benar-benar harus memegang prinsip field underwriting, boleh aja, cuman nanti keputusannya lihat nanti ya. Yang penting Bapak jujur aja sih ya, dan ketahuan itu akan lebih parah keputusannya. Lebih baik jujur, kalaupun misalkan dia pernah ada riwayat sakit, mungkin masih lebih banding misalkan ada bagian-bagian yang bohong terus ketahuan, biasanya decline langsung kayak gitu. Nah, prinsip underwriting ini apa? Ini istilah apa prinsip underwriting seperti insurable interest ini pihak yang nanti penerima manfaat Bapak Aladin tertanggung ya. Tertanggung ini yang baik itu pemegang polis ataupun dia kontributor, intinya dia terjadi apa-apa di Bapak Aladin, ada keluarga yang akan menerima santunan gitu ya. Nah, si Bapak Aladin insurable interest ya, jadi harus ada keterikatan ya, saudara gitu kan, ataupun misalkan anak dan sebagainya, daraan gitu ya. Kemudian utmost good faith ini jujur kita menyampaikan di lapangan, maksudnya apa yang kita laporkan, sebetulnya si kliennya yang melaporkan. Nah itu harus jujur apa adanya, gitu kan, baik itu dari segi riwayat kesehatannya maupun juga kondisi keuangannya. Yang sama ya, kurang lebih kita harus jujur apa adanya sesuai dengan fakta. Kemudian yang tadi misalkan kalau ada stroke gitu ya, itu kan ada pre-existing condition, artinya ada kondisi yang memang sebetulnya penyakit tertentu yang mungkin lebih ringan, ya kita bilang bahwa ada riwayat penyakit X. Nah, bisa saja penyakit X ini dikecualikan, lalu bisa
diperbolehkan di cover gitu. Nah ini ada istilah namanya pre-existing condition. Dan tadi kalau memang itu sudah ada sebelumnya, sebelum masuk asuransi, itu akan jadi pertimbangan perusahaan asuransi untuk menilai tingkat risiko. Dan yang berikutnya, yang terakhir ya, ini ada adverse selection. Biasanya kan orang kalau udah terkena sadar tentang pentingnya insurance, nah itu ada kecenderungan orang itu akan pengen ngajuin asuransi ya, bahkan memohon-mohon, saya masukin dong, masukin. Nah dalam proses underwriting akan ada kecurigaan gitu kan, bahwa ada betulnya mereka pengen banget diterima oleh asuransi karena mereka udah ada risiko. Jadi prinsip-prinsip ini yang dipakai oleh divisi underwriting khususnya di perusahaan ya. Tapi kalau udah di medical underwriter sama financial underwriter, mereka akan memakai prinsip-prinsip ini. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini, mungkin di sini ada yang sudah pernah mengajukan asuransi, berarti itu maksudnya ke standar ya. Artinya polis langsung terbit ya, selama sudah ada premi yang masuk, katanya sudah dibayar, ya udah, hanya riwayat sakit atau sesuatu yang dicurigakan, biasanya langsung polisnya terbit, dan di situ ya sudah kontrak hukum 14 hari atau 2 minggu ya untuk free look ya, free look period. Free look period ini adalah kesempatan, karena kan kalau saat pembuatan proposal di awal mungkin nggak begitu detail ya, walaupun mungkin si klausul-klausalnya. Nah, manfaatkanlah 14 hari ini untuk free look, artinya untuk mengecek kembali setuju apa enggak. Kan lagi artinya dibatalkan, ya pemotongannya nggak terlalu besar gitu ya, bahkan mungkin bisa kemungkinan pemotongan, tapi nggak sebesar kalau biaya asuransi itu udah dikenakan, artinya sudah melewati free look period 14 hari asuransi ya. Manfaatkanlah dengan baik 14 hari free look itu untuk mengecek kembali polisnya. Nah, lapangan gitu kan yang ada di dunia ini, membaca polis ini perlu waktu ya, memahaminya juga perlu kesabaran, ilmunya. Nah, apalagi si klien gitu ya, si klien yang umumnya orang awam terus harus baca polis asuransi yang tebal itu, kopi gitu ya, tapi tetap klausalnya banyak. Nah, ketika dalam proses itu, konsultannya untuk bantu jelasin gitu ya, apa sih maksudnya klausal ini, sehingga benar-benar ngerti, dan Bapak Ibu semua ini lebih leluasa gitu ya. Oke, saya polis ini gitu ya, nggak ada sesuatu yang mungkin saya curigai gitu, yang saya ragukan, karena saat free look period Bapak Ibu sudah kan isi polisnya. Nah, bagaimana dong kalau saya misalkan ini udah berjalan bertahun-tahun sebagai nasabah, ngecek nih polis asuransinya, aduh khawatir nanti ada apa-apa nih gitu ya, pemahamannya beda dengan isi klausal. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, dan konsultan di sekitar Bapak Ibu atau yang memang Bapak Ibu percaya untuk review polisnya gitu ya, cek polisnya, klausalnya, bantu sesuai dengan ekspektasi. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, ya Bapak Ibu bisa minta pertimbangan baiknya gimana nih. Oke, kalau memang ekspektasinya seperti itu, berarti harus ada penyesuaian. Ya, penyesuaiannya apa? Apakah ada semacam jalur lain gitu kan, misalkan ada penambahan manfaat lain gitu kan, supaya tujuh. Oke, kembali ke keputusan underwriting tadi, standar sudah oke. Kemudian berikutnya adalah substandard ya, pengecualian. Misal kayak tadi, kalau ada penyakit ringan tertentu gitu ya, udah di exclude ya, harus dikecualikan. Nah, si penyakit tadi itu mungkin nggak bakal di cover. Nah, itu ada istilah penambahan biaya asuransi. Oke, misalkan penyakit tadi diterima gitu ya, dan akan di cover, tapi preminya, nah biasanya perusahaan asuransi melakukan juga seperti itu. Kemudian restriction, artinya pembatas tanggungan. Jadi, oke, ini nggak di-exclude, nggak dikecualikan, dan juga preminya normal, ya. Tapi waktu tertentu, maksudnya sebelum waktunya batasnya berakhir, itu ada pengurangan manfaat. Ya, ada pengurangan manfaat di situ. Bagaimana? Nah, nggak masalah. Nanti akan kembali ke normal. Jadi di situ waktu yang membatasi, gitu ya. Ada batasan waktu sesuai persentase. Nanti saya akan tunjukin kasus di klien saya, bagaimana restriction ini sudah terjadi juga di klien saya. Ditangguhkan karena kondisi calon tertanggung belum dapat diterima oleh underwriter sampai jangka waktu tertentu. Misalkan di sini ada kehamilan, gayaman, bagian postpone ini, tapi memang itu adalah salah satu keputusan yang ada dari 4 keputusan underwriting ya. Artinya si calon klien ini nggak bisa masuk perusahaan sebagainya, akhirnya perusahaan asuransi, sorry, saya tidak bisa menerima Anda untuk menjadi peserta asuransi di perusahaan kami. Dan biasanya kalau di private lainnya pun biasanya menolak gitu ya, karena di perusahaan asuransi ini kan punya standar yang sama sebetulnya, seperti itu. Cuman persoalannya bagaimana di lapangannya itu dari financial consultant-nya atau tenaga pemasarannya betul nggak. Ini 4 keputusan underwriting ya, jadi
hanya 4 ini aja keputusannya, standar artinya lolos, dengan preminya dinaikin, postpone ditunda dulu sampai nanti bisa masuk setelah periode tertentu gitu ya, decline namanya. Nah, setelah ini saya ingin ngasih contoh juga. Di sini ada medical check up ya, karena ada ketahuan ada riwayat ya, kemudian pihak medical harus melakukan medical check up. Medical check up-nya apa? Di sini laporan pemeriksaan kesehatan, thorax dan interpretation-nya. Jadi diminta 2 jenis medical check up di rumah sakit mana mereka nanti lampirkan hasil ini, sehingga pihak medical underwriter ya udah kalau ringan berarti kan standar, tapi oke, mungkin agak sedikit berat nih, ada tadi masuk atau mungkin kalau parah gitu kan bisa saja decline. So ini adalah tahapan yang diminta oleh perusahaan asuransi ketika gitu, yang berbeda dari normalnya, sehingga meminta tahap tambahan. Nah, tahap tambahan ini dan itu free, jadi klien bisa medical check up tanpa harus membayar gitu. Jadi pihak perusahaan asuransi medical check up ini. Nah, lalu financial consultant tugasnya apa sih dalam proses seperti ini? Mungkin soal check up nih dari Prudent. Nah, financial consultant di sini sudah mulai ngebantu nih. Ngebantunya dalam hal apa? Biasanya kalau sakitnya oke nggak nih, misalkan jam sekian klien saya akan melakukan medical check up gitu ya. Ya oke, ada orang yang bantu lah gitu kan, yang anytime bisa dikontak gitu ya. Dia juga harus ngeluarin pulsa yang lebih banyak gitu kan kalau dia kontak centernya. Kalau email mungkin agak lebih ribet, tapi kan ya layaknya dengan teman lebih enak gitu. Itu salah satu fungsi dari financial consultant di perusahaan asuransinya. Nah, berikutnya ini juga saya ingin sampaikan salah satu keputusan underwriting ya substandard. Ya, substandarnya di bagian pembatasan waktu dan jumlah manfaat gitu. Jadi weight. Ya, klien saya ini overweight ya karena tinggi badannya 166 cm tapi berat badannya 97. Betul nih Mas, aku bilang segini, maksudnya saya juga kan nggak mau insult dia ya, nggak mau membuat dia merasa nggak ada, betul kan? Jadi saya review lagi bareng-bareng sama dia, betul kan? Gitu. Iya betul, oke. Yaudah, saya nggak bisa ngapa-ngapain, mereka apa adanya. Nah, diajukanlah gitu kan dengan data seperti ini, 166 cm tinggi badan dan 97 kilo, dan akhirnya apa? Adanya bisa dilihat yang di sini ya, rekan-rekan semua, di bagian ini, dengan memperhatikan ketentuan umum ketentuan khusus asuransi dasar asuransi jiwa syariah adalah sebagai berikut, 30% jika terjadi. Jadi manfaatnya, santunannya itu hanya 30% ya. Jika amit-amit ya, harus dipanggil oleh Tuhan lebih cepat gitu ya, di tahun pertama sampai tahun ketiga, jadi mohon maaf, yang akan diterima oleh istri dan penerima manfaat lainnya ya. Dan ini saya sudah sampaikan ke klien, ini ke tahun keempat. Nah, ini mungkin lebih ringan lagi, setelah itu 100% setelah tahun ke-7. Jadi dia akan dapat utuh 100% ya setelah tahun ke-7. Artinya kalau terjadi meninggal dunia, 100% ini akan 100% santunan. Misalnya kalau santunannya 1 miliar, ya udah 1 miliar meninggalnya di tahun pertama, atau ya sebetulnya misalnya Bapak Aladin gitu ya, dia ngajuin hari ini kemudian meninggal bulan besok gitu ya, bulan berikutnya, ya mohon maaf hanya 300 faat ya, baik itu istrinya Aladin atau anaknya Aladin ya gitu. Karena si Aladin ini overweight dan terkasih untung. Nah, ini kalau ngomongin untung nih ya, kan saya udah bayar gitu ya, tetap kok uang yang masuk itu selalu lebih terima gitu. Jadi biasanya si klien ini mikir-mikir, saya tetap untung nggak ya? Artinya santunannya masih besar gitu ya. Ya udah terima aja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kasus klien ini ya sudah, kalau gitu saya akan ajukan dokumen susulannya atau surat pernyataannya, saya ajukan lagi, dan akhirnya gitu ya, ada semacam substandard namanya. Nah, ini keputusan dari underwriting. Oke, kayaknya ini sudah habis di outline yang kedua. Ada pertanyaan nggak dari rekan-rekan semua? Cek. Boleh. Pak Acep, gini, kalau ada nasabah, tapi nasabah ini sudah ikut saya ya, terus kan sudah pernah klaim operasi, punya HS. Terus itu kalau ngajukan major PPH plus, itu biasanya kalau diminta medical, itu yang bayar siapa ya? Nasabah atau Prudent? Oke, klaim artinya dia punya HS ya, Pro Hospital and Surgical ya. Nah, HS plus. Terus itu dia kan mau ngajukan PPH plus. Nah, terus itu kan pasti kena medical ya. Bisa jadi. Tapi udah lama nggak itunya kejadiannya, klaim operasi ya? Iya, operasi
operasi itu wasir. Oh, wasir, oke. Udah berapa lama? Terus barusan aja bulan 1. Oke, 2022 Januari. Tapi sudah lama ikutnya. Ikutnya itu ikutnya agent lain, terus pindah agent ke saya gitu. Oke. Terus gitu ya itu saya mau nawarin dia PPH Plus itu kan dia belum ada dana dulu. Cuma saya ini mikir gini, kalau misalkan kan nasabah ini sebelumnya enggak mau tak suruh PPH Plus karena dia sudah operasi wasir itu kena tambahan 35 juta Pak Acep. Plan B. Terus gitu akhirnya kan saya bilang mendingan diajukan PPH Plus. Tapi dia belum. Maksudnya saya ancang-ancang kalau misalkan dia mau kan pasti kena medical. Medicalnya itu dibayari siapa ya Pak Acep ya? Oke. Saya belum pernah. Ya, saya jujur belum pernah juga, tapi maksudnya ini perlu klarifikasi lebih lanjut. Nanti saya kontak Kak Supiani lebih lanjut kalau ada jawaban yang pasti. Tapi kemungkinan besar di handle sama Pru ya, karena ini kan masih dalam proses underwriting kayak gitu. Dan mungkin saya perlu juga kasih gambaran karena ada klien saya juga yang kena wasir, tapi 2 tahun sebelumnya gitu ya, dia mengajukan PSS ya, tapi ini bukan major ya, jadi ini maksudnya bukan upgrade, jadi dia lebih ke lebih ke pembuatan new business. Nah, tapi dia state ya, maksudnya sampaikan oke, saya kena wasir gitu ya, kan ada di form SPAJ ya, di situ kan ada riwayat apa gitu bilang wasir gitu ya. Nah itu lolos, maksudnya standar gitu. Jadi nggak ada istilahnya pemeriksaan medical karena mungkin ya wasir menurut saya sih masih oke gitu ya. Maksudnya penyakitnya masih acceptable lah gitu ya. Yang penting jujur ada wasir gitu. Nah, klien saya seperti itu. Jadi dia wasir juga, udah operasi juga sama dan akhirnya standar. So, ini maksudnya apa? Saya bilang ke Kak Supiani, go ahead ya. Pas si kliennya ready, langsung aja ajukan, nggak usah khawatir gitu ya. Dan nanti untuk masalah pembiayaan, kepastiannya nanti saya akan update, saya akan juga konsultasi. Tapi kalau pendapat saya nih yang masih perlu diklarifikasi, pasti akan ditanggung sama Prudential. Gitu. Iya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Kalau pikiran saya gini, kalau new business kan semua kan senanggung Prudent. Tapi misalkan dia berhenti di tengah jalan tidak melanjutkan, misalkan Prudent minta, ya itu tanggungan kadang-kadang dipotong nasabah Pak Acep. Kalau kasusnya seperti apa ya? Maksudnya gini, yang kapan hari kasusnya gini. Pada waktu ada prospekan saya ya, kan kena kista. Terus kena kista itu, terus dia kan saya bilang ke Prudent, terus Prudent minta cek apa ya? Cek lab ya, ginjal atau apa gitu loh. Terus begitu, tapi saya ini masih baru. Pada waktu itu saya barengi ke lab, terus begitu kan sudah cek, Prudent minta cek lagi yang lainnya gitu loh. Oke, yang kedua, kan, medical check up kedua. Ya, medical check up kedua. Terus saya ini kan masih bingung, masih baru. Jadi pada waktu itu Prudent minta apa, saya bacanya keliru. Jadi nasabahnya juga puasanya itu sudah lebih dari 10 jam Pak Acep. Jadi kan nggak bisa kan sama pihak lab kan nggak bisa. Tapi saya kan nggak jelek non nasabah. Oh, kamu itu gara-gara puasa. Tapi saya keliru baca yang sebelumnya gitu loh Pak Acep. Nah saya itu bingung. Terus begitu akhirnya nasabah ini kan agak sibuk. Jadi dia itu tidak mau cek lab lagi gitu loh. Terus akhirnya dia berhenti di tengah jalan, enggak mau, aku enggak mau melanjutkan, soalnya ono cek lab lagi. Terus begitu kan akhirnya dia kan sudah bayar premi dulu, tak suruh bayar premi, harus setor. Terus dia setor 750, akhirnya dari Prudent itu minta lab itu dibebankan nasabah, tapi saya kan masih bingung. Pas takutnya, Bu, kalau nanti Ibu batal, nanti saya yang bayar, aku bilang gitu. Jadi akhirnya ternyata dipotong
wangi nasabah. Kalau mungkin nggak cukup, Pak Acep, mungkin saya yang nomboi mungkin ya. Ya, tapi pemotongannya udah dikonfirmasi bahwa itu untuk medical ya? Ya, sudah. 300 lebih, dikembalikan 350 mungkin. Wow, oke. Wah, ini pelajaran yang bagus juga. Tapi memang itu medical check up-nya, maksudnya tadi saya pengen juga belajar dari pengalaman Bu Sutiani ya. Iya. Ada apa? Maksudnya tadi kenapa dia harus medical check up kedua? Karena memang hasil pemeriksaan pertanyaan. Oke. Hista. Terus tadi yang Pertama maksudnya keliru itu maksudnya apa? Keliru di mananya? Saya pertama itu LPK. LPK itu sudah dicek. Sama apa ya, Terus gitu dia minta apa ya, ginjalnya diperiksa atau levernya ya, saya lupa. Terus kreatinin nih rasanya. Kreatininnya yang kedua diminta sama Pruden. Terus gitu akhirnya saya keliru baca, tak pikir yang sebelumnya itu. Saya waktu itu masih baru Pak Acep. Keliru baca, terus yang pihak adminnya kantor ya enggak terlalu nganu gitu loh ya. Saya enggak mau nyalakan ya. Cuma ya mungkin saya salah juga. Cuma ya mereka itu ya katanya sia-sia. Terus akhirnya ya itu keliru baca. Lah nasabah ini disuruh cek lagi kedua kan, permintaan kedua. Terus saya barengi terus ya itu ternyata sudah lebih dari 10 jam. Nggak bisa gitu Pak Acep. Oh, oke. Ya, jadi tidak sesuai dengan itu ya, permintaan di... Saya juga bingung. Pada waktu itu, ingat gini, pada waktu itu di Prodia itu, kan dia tanya, loh ini mau yang dicek apa ya yang kedua? Saya bingung Pak Acep. Terus, loh yang ini saya dapat suratnya dari, di email sama Pruden ini Pak. Aku bilang gitu. Terus, lah takutnya saya itu ditanggung apa enggak gitu loh. Maksudnya bukan orangnya Prodia tanya, loh nanti kalau salah cek nanti ibu yang bayar karena ibu nggak paham yang itunya yang mana dicek gitu loh Pak Acep. Oke. Terus akhirnya ya itu salah itu tadi, terus kan saya ya udah Bu saya tanyakan. Lah saya mau tanya ke kantor, ternyata Prodianya bilang ibu puasa berapa jam, lebih dari 10-12 jam. Tapi Prodia nggak mau. Hanya 10 jam. Terus saya ya nggak mungkin kan nyalakan nasabah Pak Acep. Terus akhirnya dia karena di bolak-balik periksa lab nggak mau. Dia nggak, aduh repot gitu loh Pak. Terus akhirnya dia berhenti tengah jalan. Terus ya itu dipotong, dia cek pertama itu 350-an saya. Dia dikembalikan 350 atau 400, saya lupa. Karena medical check up yang dianggap unnecessary yang pertama. gitu ya. Yang pertama. Ya, pengalaman itu saya yang dipotong Pak Acep. Tapi saya yang dipotong. Saya takut, waduh ini ya boleh dipotong pertama belum. Terus akhirnya si klien menerima lah ya atau bagaimana? Menerima. Karena dia tak bilangi, Bu, kalau misalkan ibu batal, nanti ibu yang dipotong atau saya yang dipotong gitu, aku bilang gitu. Tapi saya kan masih bingung Pak Acep, kan belum pernah kasus gitu. Tapi saya bilang, ibu nanti kalau nanti saya yang nempoi. Pertama itu saya yang nempoi Bu, kalau ibu batal di tengah jalan, aku bilang gitu. Jadi diselesaikan sampai itu, tapi akhirnya orang nggak mau Pak Acep. Ya itu tengah-tengah ya tak bilangi, kalau nggak mau ibu berhenti di tengah jalan, berarti ibu yang maksudnya yang dipotong ibu, aku bilang. Oh ya sudah, tapi suaminya ikut Pak Acep. Oke, tapi hasilnya kan akhirnya maksudnya rekaman medical check up-nya kan bisa minta ke Peru kan? Oh iya, yang enggak dikasih Pak Acep. Request aja, minta, karena ya setidaknya si klien itu juga oke, saya udah ngeluarin duit ya layaknya medical check up gitu ya, dan aku ada buktinya. Coba kontak leader atau agensinya untuk meminta ke pihak Peru untuk minta salinan ya, atau minta hasil medical check up-nya. Karena itu kan setidaknya klien kan ada, aku dipotong, oke, mungkin karena ada kesalahan kemarin pemahaman, tapi setidaknya saya punya ini sesuatu hasil yang bisa dipegang sama tangan kita gitu kan, bukti. Coba ditindaklanjuti Bu Sutiani,
Tapi itu mudah-mudahan sudah bisa. lama Pak Acep. Sudah lama ya. Saya ya kok lupa Harusnya tetap ada sih. Lamanya ada setahun? Enggak, 2017 ya Pak Acep. Oh, oke, lama banget ya. Saya enggak mikir seperti Pak Acep ini tadi yang harus salinan itu tadi. Iya. Saya nggak ngerti, masih baru itu tadi. Tapi kliennya maksudnya masih jaga hubungan kan sampai sekarang? Jaga Oke, ya. Yang penting itu artinya kan ya beberapa klien nggak suka dengan medical check up berkali-kali ya. Ada juga klien saya yang seperti itu waktu itu apalagi COVID ya. Maksudnya pas COVID kan restriction benar-benar ya, keluar rumah dan sebagainya. Nah, itu dianggapnya ribet dan sebagainya. Akhirnya NTU ya, nggak diambil, tapi kebetulan waktu itu belum bayar, ya udah, nggak ada masalah gitu ya. Nah, lagian kalaupun udah bayar pasti sebetulnya kalau udah nggak bayar kan nanti dikembalikan, tapi ya tadi ada mungkin pemotongan-pemotongannya kayak gitu. Oke. Oke, ada lagi Bu Sutiani dan dari yang lain mungkin? Sudah, itu dulu. Oke, thank you udah sharing, akhirnya saya juga bisa belajar ya. Oke, Bapak Ibu dan ini di bagian terakhir acara malam hari ini, yaitu tentang saya ingin menambahi adanya fungsi after sales service dari seorang financial consultant gitu ya, atau tenaga pemasar layaknya di lapangan. Bagaimana si financial consultant ini sebetulnya punya pelayanan saat polis aktif. Jadi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua saat ini punya polis asuransi dari perusahaan apapun, make sure gitu ya, masih dilayani nggak nih gitu sama financial consultant-nya. Artinya apa? Kalau ada apa-apa masih dikontak, masih gampang nggak dikontak gitu, atau masih keep in touch nggak nih gitu. Jangan sampai tenaga pemasar atau financial consultant Bapak Ibu sudah tidak aktif dan juga tidak dititipkan ke leadernya atau mungkin sampai harus dikembalikan ke perusahaan gitu, dan dimana kan kalau perusahaan nggak seintens adanya financial consultant gitu. Jadi tetap terdata gitu kan, tetap aktif, tapi kan kita mungkin agak kesusahan nih mengontak orang yang pertama untuk diminta tolong. Jadi make sure cek nih tenaga pemasarnya masih aktif apa enggak, masih bisa dimintai tolong apa enggak gitu. Biasanya si financial consultant ini atau tenaga pemasar ini nge-review polis secara rutin ya, memastikan bahwa kebutuhannya ini masih tercukupi. Artinya saat Bapak Ibu dan rekan-rekan membuat polis asuransi di tahun tertentu misalkan, kemudian sekarang udah bertahun-tahun kemudian, bisa saja kebutuhan Bapak Ibu ini berubah. Misalkan sebelumnya nih tanggungannya baru 1 gitu ya, atau belum punya tanggungan. Nah sekarang udah punya anak nih, udah punya banyak tanggungan. Artinya kebutuhan untuk income protection itu lebih besar dong, karena jumlah expenses pengeluaran kita lebih besar. Ya, artinya risk management kita harusnya lebih tinggi lagi karena risikonya lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Jadi review policy ini maksudnya bukan hanya untuk wah ini si agentnya atau tenaga pemasarnya ingin dapat reselling aja, enggak. Sebetulnya kami memakai yang namanya prinsip perencanaan keuangan dengan baik, memastikan bahwa kebutuhannya ini selalu tercukupi. Karena kebutuhan seseorang untuk risk management itu akan berubah seiring usia biasanya gitu. Apalagi seiring income naik juga ya. Jadi income naik, tentu pengeluaran biasanya naik, sehingga perlindungan juga harusnya lebih besar. Kemudian pembaharuan data, misalkan ada perubahan alamat, gitu kan, kemudian perubahan nomor handphone, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa pembaharuan data untuk misalkan si penerima manfaat. Yang dulu sebelum nikah, misalkan penerima manfaatnya adalah orang tua, gitu ya, tapi setelah nikah tentu suami atau istri. Nah itu coba perbaharui datanya ya, supaya terkini nanti ya, apa namanya, data yang ada di polis asuransi kita ini betul yang terkini. Kemudian pemulihan polis. Nah, bisa saja nih si klien-klien ini lupa bayar kalau nggak auto debit biasanya gitu ya. Akhirnya polis saya nih ternyata lapse ini tidak aktif gitu ya. Nah, ini harus dipulihkan ya. Nah, biasanya si financial consultant bantu untuk proses pemulihan polis dan lain-lain sebetulnya ya. Nah, berikutnya itu adalah reselling ya. Jadi reselling ini juga bisa memungkinkan biasanya
klien itu lebih seneng gitu kan dengan agent yang sama biasanya, karena udah kenal, udah terpercaya gitu ya. Biasanya dilakukan lagi reselling. Artinya anaknya nih yang baru lahir belum terproteksi gitu ya. Ya daripada ribet ke agent yang lain gitu ya. Ya udah agent yang sekarang aja dikontak. Saya mau anak saya juga dilindungi asuransi kesehatannya. Jadi ada proses reselling gitu ya. Ya, dalam satu keluarga biasanya itu kan nanti setiap orang harusnya udah punya insurance gitu ya. Jadi si satu financial consultant dalam, kalau sekarang misalkan baru ngehandle satu orang, ya bisa saja nanti bertambah karena orang yang bersangkutan punya anak gitu kan, terus juga mungkin saudara-saudaranya juga direferensiin, oh ya saya udah punya financial consultant yang terpercaya nih gitu ya. Nah biasanya direferensiin, akhirnya si financial consultant itu akan reselling, ya reselling ke orang yang sama, atau nanti ada referensi sebagai new business ya, tambahan baru. Kemudian membantu proses klaim. Nah ini juga kita sebetulnya punya komitmen yang long term ya, bagaimana ini si kontrak hukum ini gitu kan bisa termanfaatkan dengan baik gitu ya. Jadi kalau yang simpel kan asuransi ini banyak jenisnya. Contoh asuransi kesehatan gitu ya. Asuransi kesehatan ini kalau klaim gitu ya, kemarin kayak nasabah saya DBD ya, dia klaim walaupun ya dia sebetulnya pengennya ya karena punya PHS juga ya, belum upgrade, ya saya bantu dari jauh gitu ya, dari jauh karena kebetulan dia ada beda kota, tapi saya mastiin saat proses check-in rumah sakitnya lancar. Kemudian saat udah di rumah sakit saya pastiin bagaimana pelayanan dokternya, pelayanan kesehatannya aman gitu ya. Sampai hari terakhir di rumah sakit rawat inap, saya make sure dia dapat jaminan akhir dengan lancar, walaupun ya nunggu sebentar gitu ya, karena setelah check out gitu kan, setelah dipersilahkan pulang, nah si pihak rumah sakitnya kan menyusun nih dokumen-dokumen, ya dokumen termasuk surat keterangan dokter dan sebagainya, diajukanlah, itu nunggu beberapa saat saja sampai keluar jaminannya, ya udah si klien bisa pulang dengan ya tentunya ya namanya sakit kan nggak mau ya, tapi dengan pelayanan seperti itu kan si klien juga akan merasa lega ya, oh iya saya diterit dengan baik gitu ya. Kemudian juga saya punya financial consultant yang terus bisa dikontak ketika bingung-bingung gitu ya, kayak gitu. Apalagi karena kalau si klien lagi sakit nih, boro-boro mikir bagaimana ngurus pengajuan klaim dan sebagainya, pasti kan dia fokus ke orang yang sakit, atau kalau dia lagi sakit pasti dia nggak bakalan mikir yang yang pusing-pusing gitu ya. Jadi maunya ya udah fokus ke penyembuhan. Nah, di saat itulah maka financial consultant bantu juga dalam proses klaim ini. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah menjadi bagian terakhir ya. Jadi ini saya ingin juga kasih semacam quote lah gitu, semacam quote bahwa memiliki asuransi jiwa itu bukan untuk membantu Anda bebas dari kematian. Kita nggak tahu kapan itu terjadi, ya. Namun untuk memastikan keluarga yang Anda tinggalkan tetap hidup untuk kita, tapi untuk orang yang kita tinggalkan. Itu anak kita, saudara kita yang membutuhkan keuangan dari kita ya. Beda dengan asuransi kesehatan ya. Asuransi kesehatan itu kan memang ketika kita sakit ya punya manfaat untuk orang lain juga, karena kita ibaratnya tidak memusingkan orang lain, repotin orang lain. Nah, itu juga salah satu manfaat untuk orang lain dari asuransi kesehatan gitu. Jadi asuransi lain seperti itu. Oke, ini slide paling akhir dari saya, dari Bapak Ibu dan Reki. Nah, sambil nanti Q&A ya, kalau ada dari Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa scan, lama kok ngisinya, itu hanya 5 questions yang ya simple-simple aja gitu kan. Bapak Ibu bisa mohon scan dan isi ya link ini sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan atau penyampaian 60 Minute Insight berikut. Dengan ada feedback dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, materi yang akan saya sampaikan nantinya harusnya lebih bermanfaat lagi. Kurang lebih seperti itu. Sambil kita Q&A, silakan kalau ada. Semoga tidak jelas Pak Acep, makasih. Jelas ya, oke, syukurlah. Dan saya juga terima kasih sama Bu Sitiani sudah sharing juga ya pengalaman di lapangan ya. Iya Pak. Dari yang lain, Bro Naren, dari Mbak Rahmi mungkin ada, silakan. Atau dari, oh ini ada Bu Diana juga dari Papua nih, rekan saya. Thank you sudah hadir. Ya, semoga bermanfaat ya. Oke, feedback FM 60 Insight. Saya kasih linknya di chat ya,
Saya langsung klik feedback M60 Insight. Oke, baik. Kalau begitu, saya mungkin juga akan akhiri. Sepertinya sudah melewati dari 60 menit, tapi walaupun lebih ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini. Dan tentunya sekali lagi saya tunggu feedback-nya agar penyampaian 60 Minute Insight berikutnya lebih baik lagi ya, dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Kalau begitu, kalau tidak ada Q&A ya, tidak ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, saya akan akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sehat selalu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam. Makasih ya. Makasih Mbak Rahmi, makasih Bu Setiani sudah hadir, Bro Naren, Bu Diana. Pak Cep, kalau saya ngundang teman saya boleh toh? Boleh dong, boleh dong. Setiap 2 minggu ya, Bu Setiani. Untuk yang 2 minggu. Kalau yang minggu berikutnya biasanya kalau normal ya, di hari normal itu ada IG Live ya, Instagram Live. Itu lebih general. Saya lihat itu statusnya. Ya siap, ya siap. Makasih ya. Sama-sama. Itu nasabah apa itu? Mode agent nggak apa-apa toh? Sama, nggak apa-apa. Oh iya. Ya, makasih ya Pak Cep. Sama-sama. Good luck semua.